Baik, jadi saya Muhammad Naufal Hakim, dengan NIM 19440307 TK 48634 dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2019. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian Arduino ya, yang menjadi penugasan kuis sistem mikroprosesor. Oke, jadi di sebelah kanan ada rangkaian skematiknya dari rangkaian Arduino dan sebelah kiri ada list kodenya ya. Oke. Oke, jadi ini di sebelah kiri ini ada deklarasi variabel ya. A, B, C, D, D, B, E, F, G. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kode ini memasukkan value 3 ke A, 4 ke B, 7 ke C, 6 ke D, 8 ke DP, 5 ke E, 2 ke F, 9 ke G. Nah, ini dapat dari mana? Nah, kalau kita lihat ini uh, sebentar. Jadi ini merupakan pin-pin yang tersambung ke Arduino ya. 3, 4, 7, 6, 8, 5, 2, 9. Dan kemudian nanti kita itu kan akan menggunakan ini ya, apa? Ini namanya 7 segmen ya ini. Nah, di 7 segmen ini kan yang atas sendiri ini A, terus B, C, D, E, F, terus G. Nah, A sama dengan 3 itu maksudnya nanti segmen A ini akan dikontrol dari pin nomor 3. Terus habis nanti B itu dikontrol sama 4 gitu, pin nomor 4. Dan selanjutnya sampai G dikontrol sama pin nomor 9 ya. Nah, untuk DP ini apa? Nah, ini kok variabelnya beda sendiri. Nah, DP ini interpretasi saya ini dot point ya. Jadi untuk di sini ini ada titik kan ini. Ada semacam mungkin buat koma ya. Nah, ini dikontrol oleh pin nomor 8 ya di sini. Oke, lanjut ke deklarasi variabel berikutnya. Sebentar, ini kenapa tidak mau digeser? Oke, baik, mau digeser. Nah, jadi switch up pin 12. Switch up pin 12 tuh ini ya. Nah, ini nyambung ke tombol sebelah sini. Ini artinya switch up pin ini nyambung ke pin nomor 12 begitu. Sedangkan switch down pin untuk counter untuk turun itu di 13. Cuman sayangnya ini 13 tidak nyambung ke pin mana-mana ya, tidak nyambung ke button manapun. Jadi sepertinya variabel ini tidak akan dieksekusi. Bagian integer switch down pin ini tetap dieksekusi. 13 masuk ke variabel switch down pin, tapi sepertinya nanti tidak bisa digunakan ya sepertinya. Gitu. Untuk variabel lainnya ini untuk inisialisasi saja begitu. Ini ada variabel counter, button up state, last button up state, button down state, last button down state, dan sujud. Mungkin nanti ini bisa dijelaskan sambil membaca programnya ke bawah ya, karena kalau sekarang menjelaskannya jadi kurang tepat. Nanti akan dijelaskan. Oke, lanjut. Ini ada void setup ya. Jadi ini untuk awal ya. Serial begin 9600 ini untuk memulai pin mode A output. Nah, ini untuk mendeklarasi ini ya. Jadi pin mode A itu nanti kan A itu kan 3. Sini outputnya apa? Misalnya high atau low gitu. Pin B juga B 4. Nah, nanti outputnya apa? High low. Itu nanti diatur di program-program berikutnya begitu. Ini ada pin A, pin B, pin C, D, E, F, G sampai sama DP. Oke, terus digital write DP, high ini berarti kalau high itu kan malah tidak nyala ya. Nah, jadi untuk kondisi awalnya berarti ya, untuk kondisi awalnya DP itu tidak menyala begitu. Oke, itu cukup untuk fungsi void setup. Kemudian kita masuk ke fungsi yang void loop. Ini fungsi yang akan diulang-ulang terus. Fungsinya akan diiterasi terus ya. Tidak ada batasannya sampai berapa kali loop, tidak ada. Sampai Arduino-nya mati ya. Sampai Arduino-nya tuh non aktif gitu. Oke. Tadi kan kita sudah menginisialisasi button upstate ini ya. Nah, sekarang kita coba di sini ada assignment ya buat Arduino-nya. Ini button upstate sama dengan digital read switch up pin. Nah, ini maksudnya
switch up pin. Oh, jadi switch up pin ini kan 12 nih. Di sini ini 12. Nah, maka di sini akan button up state sama dengan digital read switch up pin. Ini akan membaca digital read dari pin ke-12 gitu. Nah, ini kan nanti nyambung ke tombol sebelah sini gitu. Nah, maksudnya ini sudah ketika dipencet gitu nanti disimpan ke button up state gitu. Sama seperti ini, button down state digital read switch down pin. Nah, cuman kan tadi switch down pin itu kan 13. Switch down pin 13 ketika dicek nih button down state sama dengan digital read 13. Nah, ini tidak ada ya. Jadi digital read-nya 0 ya. Ini nggak menerima input apapun jadinya ya. Nggak menerima parameter, mama. Tidak menerima parameter apapun ini fungsinya. Jadi tidak tereksekusi gitu. Nah, ini terus lanjut lagi. If button up state tidak sama dengan last button up state. Nah, last button up state ini kan diinisialisasi dengan value 0 tadi ya, value 0. Ini ya, last button up state 0. Nah, saat button up state itu ditekan, ditekan, itu kan maka otomatis dia tidak sama dengan 0 ya. Nah, maksudnya nih if button up state tidak sama dengan last button up state ini maksudnya intinya itu ketika tombolnya dipencet, nah maka lakukan berikutnya apa ini bawahnya. If button up state high. Oh, jika tombolnya itu dipencet, nah maka lakukan bawah dalamnya lagi nih, apa ini? If counter sama dengan 19. Oh, ini masih jauh ya. Ini intinya kalau misalnya oke, kita lanjut dulu. If counter sama dengan 19 akan diulang ke counter sama dengan min 1, counter plus plus. Nah, ini maksudnya adalah ini kan setiap iterasi kan counter setiap dipencet itu kan counternya nambah terus nih karena counter plus plus. Nah, saat counternya itu sudah sampai 19, maka harus direset lagi ke min 1. Nah, kenapa min 1? Karena habis ini kan nanti ditambah 1 lagi. Sebetulnya ini niatnya tuh pengennya counter sama dengan 0 begitu, tapi karena ini ada plus plus jadinya di sini dibikin min 1 gitu. Oke, serial print ln counter. Nah, ini maksudnya di konsol tuh nanti mencetak value dari counter gitu aja. Nah, lanjut lagi, sujud sama dengan counter bagi 2. Ini maksudnya apa? Kita mengassign kepada Arduino bahwa variabel sujud ini dimasukkan value dari counter dibagi 2. Misalnya counternya 1 ya nanti masuknya ke sini 0 ya, karena sujud ini kan tipe datanya kan integer. Nah, jadi maksudnya masih 0 ya. Gitu, intinya counter dibagi 2. Nah, nanti akan change number sujud. Nah, kita ke bawah dulu. Change number. Nah, jadi yang dicetak ke dalam ke apa? Ini ya, 7 segmen ini bukan value dari counter tapi justru malah value dari sujud ya tadi ya. Karena ini kan tadi parameternya apa nih? Change number sujud gitu. Jadi misalnya counternya 1 ya nanti munculnya 0 gitu. Di bulatnya atas ke bawah ya. Harusnya sih ke bawah ya. Karena kan kalau integer itu kan cuma menyimpan bilangan bulatnya, ya kan? Harusnya sih ke bawah. Oke. Tadi sampai mana ya? Oke, sampai ini. Sampai fungsi void change number ada parameternya angkanya berapa. Nah, ini maksudnya fungsi ini tuh misalnya mau mencetak angka 0 gitu. Nah, itu nanti kan switch button press-nya ini kan dapat parameter 0 nih. Nah, ini membentuk angka 0. Nah, ini penjelasannya kalau 0 itu kan bentuknya seperti ini. Supaya saya buka pin aja ya kalian. Misalnya nih ya, misalnya case 0. 0 itu kan bentuknya kan gini ya, 0 gini, 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 gini. Nah, digital write allow itu berarti menyalakan yang sebelah sini. Oh, sorry, ini harusnya warnanya ganti aja. Oke, coba kita ganti warna. Caranya ganti warna. Oke. Nah, misalnya allow. Nah, berarti ini low, ini nyala. B low ini nyala. C nyala. D nyala. E nyala juga.
F nyala juga. Nah, yang mati itu G. G ini kan G itu di sini. Sebetulnya di sini nih, tapi karena ini mencet angka 0 maka ya nggak di ini ya, nggak dinyalakan. Misalnya satu, misalnya coba ya. Misalnya satu, coba ganti warna dulu. Oke, wait, ini harus. Oke. Misalnya kita bikin gini aja deh sekalian. Kita pura-puranya nih 7 segmen ya. Nah, kita tebak mana aja yang akan nyala gitu. Ini, nah, oke. Digital bright A high, berarti A mati ya, ini A mati. B low, berarti B-nya nyala. C low, C-nya nyala. D high, wah berarti mati ya. Sampai, oh lainnya juga mati, berarti ini angka 1. Tuh. Dan selanjutnya juga. Dan selanjutnya. Dan angka-angka berikutnya begitu. Jadi intinya, sebentar, ini itu A, ini B, C, D, E, F, ini G, gitu. Oke. Oke, ini sampai bawah itu membentuk angka ini ya. Oke. Tadi kita sampai mana tadi ya? Tadi sampai di fungsi, oh ya ini, change number ini tadi. Nah, ini kan fungsi yang kita jalankan ketika tombol itu dipencet ya. Ketika tombol itu dipencet. Nah, jadi setelah change number sujud ini ada fungsi tone 10,1000. Nah, ini maksudnya apa ini? Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata di sini tuh ada buzzer. Nah, di mana ya? Ah, ini ada piringan, semacam piringan hitam, ini buzzer ternyata. Nah, buzzer ini nyambung kemana? Di pin digitalnya Arduino, ternyata nyambung ke 10. Nih, 10. Makanya fungsinya di sini jadinya tone 10,1000. Artinya apa? Tone dari pin 10,1000. 1000 itu frekuensinya. Nah, kondisi itu akan ditahan selama 50 milisecond. Setelah 50 milisecond, Arduino akan melakukan ini, no tone 10. Nah, artinya dari pin 10 ini akan dihentikan. Nah, no tone. Dihentikan buzzernya. Setelah itu di delay 500. Gitu. Nah, untuk yang switch counter ini, nah ini switch counter. Oke, ini saya gedein aja ya, biar lebih nyaman. Oke, switch counter tadi mana ya? Switch counter. Switch counter. Nah, ini. Oke. Switch counter. Ini kan oh, jadi setelah di delay, ternyata masih ada fungsi lagi yang akan dieksekusi ya sama Arduino. Namanya ini fungsi switch counter ini. Nah, jika counternya itu genap, maka dia akan, saat counternya itu genap, maka titik di sebelah sini ini, titik di sebelah sini ini ada titik ini, itu tidak nyala gitu. Ya. Jadi ini kan hanya case 0, case 2, case 4 gitu. Nah, saat ya genap ini tidak nyala. Tapi saat case-nya itu ganjil, titik ini nyala gitu. Oke. Oke. Oh, ada defaultnya. Jadi jika ternyata tidak memasuki, jadi ini kan switch counter nih, misalnya katakanlah counternya itu bilangan ganjil gitu, misalnya 3 lah, 3. Ketika 3 itu di ini ya, ada apa semacam selection gitu. Ini ada case 3 bukan, oh bukan, 3 bukan, 3 salah. Switch counter 3, 0 bukan, 2 bukan, 4 bukan, 6 bukan, 8 bukan, terus gitu. Karena tidak ada case-nya di sini, maka masuk ke sini kalau case-nya itu 3. Nah, ini default digital write DP low. Artinya saat counter itu 3, maka titik ini akan menyala begitu. Oke. Delay 300, di delay selama 300 milisecond ya, berarti setelah tadi muncul titik itu. Nah, terus ini fungsi if ini selesai. Fungsi if yang ini ya, yang button upstate high ini. Nah, jika tidak high alias else di sini,
maka serial print ln off. Di konsol ya, ini berarti mati gitu, off gitu. Itu di delay. Nah, delay untuk masuk ke if berikutnya. Oke, di if berikutnya tadi itu kan untuk penambahan ya. Nah, kalau yang di bawah ini untuk pengurangan. Cuman sayangnya begini, ini kan fungsinya mohon maaf, if-nya ini kan button down state tidak sama dengan last button down state. Sedangkan di di deklarasi variabelnya itu last button up state sama dengan 0 dan button down state sama dengan 0. Dan switch down pin ini kan 13 nih. Gimana ini? Nah, di 13 ini tidak tersambung oleh kabel jumper apapun ya. Jadi nilainya selamanya akan 0 gitu. Nah, karena nilainya sama-sama 0, di sini 0, sini 0, maka sama dong. Nah, karena ini sama, jadinya ini tidak bisa berjalan begitu. If-nya di dalam ini tidak akan bisa tereksekusi gitu. Kecuali kabel di sini misalnya tersambung ke tombol mana begitu misalnya. Tapi ini tidak bisa tereksekusi gitu. Oke, saya kira sudah semua bagian kodenya saya coba jelaskan ya sepertinya ya. Ya pada intinya ini misalnya saya coba klik sekali gitu di sini cetek gitu ya. Maka kan masuk ke sini nih. Masuk ke ini ya. Fungsi if ini ya, button up state ini. Nah, oke, berarti counternya akan menambah 1 gitu. Kalau counternya 1, maka sujudnya itu nilainya 0 ya. Nilainya 0, counternya 1. Nanti akan dilakukan ini, change number sujud. Tadi sujudnya 0, ya kan? Nah, karena sujudnya 0, maka ini, change number 0. Dia akan lari ke sini. Nah, dan membentuk angka 0 di 7 segmennya. Dengan ini ya, A low, B low, C low, sampai G high. Nah, terus lanjut lagi. Tadi di fungsi if ya. Fungsi if habis change number sujud, nah tone 10.000. Nah, nanti buzzernya nyala. No tone, buzzernya mati gitu. Sini di switch counter. Nah, tadi counternya itu kan kalau diklik sekali 1 ya. Nah, tidak memenuhi ini, case 0 nggak memenuhi, case 2 nggak memenuhi, sampai case 20 nggak memenuhi, artinya masuk ke default. Digital write DP low. Nah, saat 1 maka dia nyala gitu. Mungkin maksudnya ketika counter ini dimasukin 1, nah ini kan maksudnya ini kan akan mencetak sujud ya. Sebenarnya kan mau mencetak 0,5 gitu, tapi kalau dicetak 0 aja kan tanpa titik itu kayak kurang tidak genap gitu loh. Mungkin seperti itu maksudnya. Nah, jadi kan ini kan hanya titik ini kan hanya nyala ketika counternya ganjil ya. Ganjil kalau dibagi 2 kan pasti kan menyisakan koma. Nah, mungkin seperti itu maksudnya. Interpretasi saya seperti itu. Oke, apa lagi ya? Saya kira cukup penjelasannya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.